Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat. Kembali lagi bersama Ibu Firda dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita sudah belajar menyimpulkan informasi teks tanggapan. Hari ini masih di bab 4. Kita akan belajar menulis teks tanggapan kritis. Selamat belajar. Kompetensi dasar dan indikator pada pelajaran hari ini yaitu kompetensi dasarnya berada pada 4.8. Mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian indikatornya yaitu 1. Merancang teks tanggapan. 2. Menulis teks tanggapan berupa pujian atau kritik. Apa itu kritikan, sanggahan, dan pujian? Yang pertama, kritikan. Teks tanggapan kritik adalah tanggapan negatif terhadap suatu hal yang disertai alasan. Tujuan kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk meningkatkan dan sebagai upaya perbaikan. Cara mengkritik. Pertama, seperti cara kue lapis, yaitu seperti halnya kue lapis, ada 3 bagian dalam memberi kritik. Tunjukkan poin yang kurang baik atau lemah di antara 2 poin yang baik. Kedua, gunakan bahasa yang santun. Ketiga, kritik tulisan atau tindakannya, bukan orangnya. Contoh kritikan yaitu, arsitektur rumahnya sudah bagus, hanya saja cat yang digunakan dirasa kurang pas, karena warnanya terlalu gelap. Yang kedua, sanggahan. Kalimat sanggahan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak suatu ide, gagasan, atau pendapat, akan tetapi disusun menggunakan kesan persetujuan. Penyusunan kalimat penolakan dengan kesan persetujuan ini ditunjukkan untuk menimbulkan kesan sopan atau menghilangkan konotasi kasar dari penolakan. Lawan bicara tidak akan merasa tersinggung dengan kesan penolakan yang kita ajukan. Kalimat sanggahan tidak hanya berisi penolakan atas ide yang disampaikan, akan tetapi juga disertai dengan argumentasi yang mendukung penolakan tersebut. Ciri khas dari kalimat sanggahan adalah adanya kata-kata tetapi, akan tetapi, namun, dan kata sambung pertentangan yang lainnya. Berikut adalah beberapa contoh kalimat sanggahan dalam bahasa Indonesia, yaitu sebenarnya saya setuju dengan pilihan desain dan warna perabotan rumah ini, tetapi akan lebih baik jika semuanya dibicarakan terlebih dahulu dengan pemilik rumah, bukan asal ambil keputusan. Yang terakhir yaitu pujian. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan penghargaan atau suatu kebaikan atau keunggulan sebuah objek tertentu. Bila kalimat kritik identik dengan kalimat yang bersifat buruk atau negatif, kalimat pujian cenderung identik dengan kalimat positif atau kalimat yang cenderung kepada hal-hal baik. Seperti namanya, kalimat pujian digunakan untuk memuji serta memberi penghargaan atas prestasi yang diperoleh atau pada sesuatu yang layak untuk dipuji. Contohnya yaitu, arsitek rumahmu sangat bagus, begitu pula dengan cat yang kau gunakan. Sangat pas dengan arsitek rumahmu. Apa perbedaan kritikan, sanggahan, dan pujian? Kritikan, sanggahan, dan pujian. Kritikan adalah sebuah pendapat dengan menunjukkan kelebihan atau kekurangan. Kemudian sanggahan yaitu tanggapan dari jawaban yang telah diberikan dengan ketidaksetujuan dari jawaban tersebut. Sedangkan pujian adalah pengakuan dan penghargaan yang diutarakan suatu kebaikan atau keunggulan terhadap sesuatu. Jadi dari ketiga ini kita sudah bisa membedakan. Cara menanggapi masalah atau fenomena berdasarkan kritikan atau sanggahan atau pujian.
Jadi, untuk menanggapi masalah atau fenomena itu, sebelum mengkritik, menyanggah, ataupun memuji, kita itu perlu mengamati dulu fenomena tersebut, patut dikritik, disanggah, ataupun dipuji. Berikut ini ada contoh teks tanggapan yang berjudul Penggunaan Telepon Pintar. Aturan yang melanggar siswa menggunakan telepon pintar selama pelajaran perlu digalakkan. Penggunaan telepon pintar hanya diperlukan pada kondisi tertentu saja di sekolah. Selama pelajaran berlangsung, siswa sering ketahuan bermain telepon pintar, baik itu menerima pesan, bermain video game, maupun lainnya. Pada tingkat yang paling parah, telepon pintar jadi ajang pamer di kalangan siswa. Laku-laku macam itu dapat mengganggu proses belajar mengajar. Pada pelajaran tertentu, guru akan memperbolehkan siswa mencari referensi atau membaca sumber tertentu. Dalam kondisi seperti itu, maka telepon pintar sangat membantu. Maka, saya mendukung larangan penggunaan telepon pintar selama pelajaran, kecuali atas izin dari guru. Siswa tidak perlu dilarang membawanya ke sekolah, karena pasti ada kebutuhan tertentu. Namun, penggunaannya harus bijaksana dan tepat guna. Sumbernya dari kompas.com. Kemudian kita akan membahas teks tadi tentang fenomena penggunaan telepon pintar. Berdasarkan kritikan, sanggahan, dan pujian. Jika kita ingin mengkritik fenomena tadi tentang penggunaan telepon pintar, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Pemberian telepon pintar yang diberikan pada siswa sudah bagus, karena siswa dapat belajar melalui telepon pintar. Hanya saja, siswa salah menggunakan telepon pintar. Telepon pintar tersebut hanya digunakan untuk bermain video game. Kemudian jika kita ingin menyanggah, bisa dengan kalimat seperti ini. Saya setuju dengan penggunaan telepon pintar pada siswa. Tetapi sebelumnya perlu ada kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa bisa menggunakan telepon pintar untuk belajar dan tidak disalahgunakan, apalagi saat pembelajaran berlangsung. Yang terakhir yaitu pujian. Peraturan melarang siswa menggunakan telepon pintar sudah cukup bijak. Hal tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan siswa. Materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada yang belum dipahami bisa bertanya langsung melalui WhatsApp group, forum di Google Classroom, ataupun langsung japri kepada Ibu. Jangan lupa untuk mengerjakan LK8. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.